Ya, seperti ini prosesnya. Populasi, nanti dari sampel populasi diambil acak, kemudian lihat di data sampel ini nanti kita olah untuk mendapatkan eh, nilai-nilai karakteristik dari sampel. Di antaranya adalah X bar yang kita gunakan untuk menduga, ya, menduga karakteristik populasi. Prosesnya seperti ini. Sampling error, ya. Apa sih sampling error? Karena kita melakukan pendugaan, tentu saja dugaan tidak selalu sama dengan realita. Artinya ada kesalahan atau error. Sampling error merupakan perbedaan absolut antara penduga tak bias dengan parameter populasi. Ya. Contoh sampling error adalah selisih nilai-nilai X bar dengan mu, ya, untuk rata-rata sampel. Ya. Ini kan tadi X bar ini adalah rata-rata sampel, mu adalah rata-rata populasi. Ya. Yang disebut sampling error ini adalah selisihnya. Ya. Selisihnya antara S dengan to. Selisih antara P cap dengan P. Ya. Ini yang disebut sampling error. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena kita melakukan pendugaan, ya, pendugaan. Karena kita tidak pernah tahu angka karakteristik populasi yang sesungguhnya, ya. Apakah ini selalu terjadi? Ya, umumnya terjadi sampling error. Dalam statistik, sampling error itu kan bisa ditolerir, ya. Misalnya 5%, 10%, ya. Ya, ini bisa ditolerir angka ini, ya. Asal tidak terlalu besar. Misalnya angka yang umum itu adalah 5%. Sifat penduga titik. Sebelum menggunakan suatu nilai sampel sebagai penduga titik, perlu diperiksa apakah nilai sampel tersebut memenuhi syarat sifat-sifat sebagai estimator yang baik. Ya. Ada tiga sifat estimator yang baik, yaitu tak bias, yaitu jika nilai harapan dari estimator sama dengan nilai parameter populasi yang diestimasi. Yang kedua, efisien, maksudnya jika estimator tersebut memiliki standar error yang paling kecil dibandingkan dengan estimator tak bias yang lain. Ya. Kemudian konsisten. Ya. Suatu estimator dikatakan memiliki sifat konsisten apabila estimator tersebut cenderung mendekati nilai parameter populasi jika ukuran sampel ditingkatkan. Ya. Itu maksudnya konsisten. Jadi semakin banyak ukuran sampel yang kita ambil, maka nilai statistiknya akan mendekati nilai populasi. Ya. Ini tiga sifat penduga titik yang baik. Ya. Contoh, ya. Contoh pendugaan titik. Misalkan kita ingin mengetahui rata-rata tinggi orang Indonesia. Rata-rata tinggi orang Indonesia itu adalah suatu parameter, ya, karena diambil dari populasi. Ya. Kita ingin mengetahui mu-nya, ya, rata-rata orang Indonesia, parameternya, ya. Nah, diambillah sampel acak sebanyak 1.000 orang. Kemudian diperoleh tinggi rata-rata adalah 164 cm. Nilai ini dipakai untuk menduga rata-rata tinggi orang Indonesia karena hanya satu nilai saja sebagai penaksir. Maka X bar disebut penaksir titik. Ya, nah, itu ya contohnya seperti itu. Jadi kita ambil sampelnya, kita hitung,
Rata-ratanya, nah itulah kita gunakan sebagai penduga tinggi orang Indonesia. Apakah benar 164 cm? Ya, bisa kurang, bisa lebih ya. Banyak juga kita menduga ya. Bisa lebih tinggi dari 164, bisa juga kurang ya. Contoh pendugaan titik yang kedua ya. Ini tabel data data sampel berat 60 anak kambing pada suatu populasi peternakan adalah sebagai berikut. Ya, ini datanya ya. 22 kilo, 30 dan seterusnya. Ini ada 40 ini ya. Rata-rata berat anak sampel 40 kambing itu adalah 25. Angka ini dapat digunakan untuk penduga titik bagi rata-rata berat populasi anak kambing pada suatu peternakan. Berapapun itu populasinya ya. Angka ini kita bisa gunakan sebagai penduga, penduga rata-rata populasi berat populasi anak kambing di suatu peternakan. Ya. Benar. Di mana angka rata-rata dari data yang 40 ini adalah X bar ya, X bar. Ini dijumlahkan dibagi dengan 40. Ini kita angka 25 ini sebagai penduga terhadap rata-rata populasi anak kambing ya. Jadi kalau ditanya berapa rata-rata populasi anak kambing seluruhnya, maka kita bisa menggunakannya dengan angka 20, 25. Apakah benar 25? Ya, siapa nggak ada yang tahu persisnya ya. Kita hanya mencoba menduga saja ya. Jadi segitulah apa namanya, segitu yang bisa kita lakukan ya. Kita hanya bisa menduga ya. Nah, cara yang kedua adalah pendugaan interval ya. Pendugaan interval ini mempunyai kelebihan tertentu ya, karena dia apa memiliki kepastian yang lebih tinggi ya. Kalau tadi siapa yang tahu persis? Nggak ada yang tahu persis kalau rata-rata anak kambing itu 25. Nggak ada yang tahu persis apakah benar atau enggak. Nggak tahu kita ya. Dia punya kelemahan ya. Nah, yang lebih pasti adalah pendugaan interval ya. Jadi yang kita bisa katakan adalah bahwa rata-rata anak kambing itu adalah antara sekian kilo sampai dengan sekian kilo. Jadi eh, lebih pasti hasilnya ya, lebih pasti hasilnya. Jadi nanti dengan pendugaan interval ini kita mendapat angka di antara, ya namanya interval ya, angka di antara. Jadi menduga parameter berada dalam suatu interval tertentu. Ya. Rumus untuk menduga interval rata-rata populasi adalah mu sama dengan X bar tambah kurang margin of error. Ya. Tadi kan kita bicara tadi error ya. Ini rumusnya ya. Mu rata-rata populasi sama dengan rata-rata sampel plus minus margin of error. Margin of error itu adalah ini Z kali to per akar N. Z ini adalah nilai distribusi ya, distribusi normal standar kita sudah bahas minggu lalu, itu termasuk bagaimana menghitungnya ya. Kemudian ini adalah standar deviasi sampel, kemudian ini adalah akar N adalah sampelnya. Ya. Jadi ini rumusnya.
Sekali lagi, mu rata-rata populasi sama dengan rata-rata sampel plus minus. Ya, plus minus inilah menunjukkan intervalnya. Jadi, mu ini berada di sebelah kiri X bar sampai dengan sebelah kanan X bar dengan angka sebesar margin of error ini, ya, yang tidak lain adalah Z dikalikan to dibagi dengan akar N, ya. Nanti kan kita lihat contohnya supaya lebih jelas, ya. Rumus untuk pendugaan interval proporsi populasi P sama dengan P bar tambah kurang margin of error, ya. Di mana P ini adalah proporsi populasi, P bar adalah proporsi sampel. Margin of error itu sama, ya. Di pendugaan interval jika to diketahui, ya, to diketahui sama dengan ini intervalnya X bar tambah kurang Z alfa per 2 dikalikan dengan to dibagi dengan akar N. Z alfa per 2 saya sudah jelaskan di pertemuan terakhir bagaimana membaca distribusi Z, ya, jika alfanya diketahui, ya. Kalau alfanya 10%, maka Z alfa per 2-nya 1,645. Jika alfa 5%, maka alfa per 2 1,96. Ya. Jika alfa 1%, maka Z alfa per 2 sama dengan 2,576. Ya. Ini kemarin saya udah jelasin, ya, bagaimana membaca ini, ya. Dari mana angka 196 itu, dari mana angka 1645 itu, dan dari mana 2,576 itu dapat, saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya dengan menggunakan tabel Z, ya. Oke. Tapi untuk mudahnya, Bapak Ibu sekalian bisa menghafal ini, ya. Bisa menghafal ini. Z alfa per 2, karena biasanya angka-angka alfanya selalu di sini, ya. Alfa ini adalah tingkat kesalahan, ya. Margin of error yang bisa ditolerir. Kalau alfanya 10%, alfa per 2 maka segini. Kalau alfa 5%, alfa per 2 1,96. Ini bisa dihafal aja ini, ya. Karena nanti kalau ujian kan untuk lebih menghemat waktu. Oke, jadi eh, sekali lagi, kalau to ini adalah standar deviasi populasi. Kalau to-nya diketahui, maka intervalnya ada seperti ini, ya. Bahwa mu itu berada di antara X bar plus minus Z alfa per 2 dikalikan dengan to dibagi dengan akar N. Ya, ya, di antara inilah, ya. Di antara bilangan inilah si mu-nya berada. Ya, kalau itu udah pasti, ya. Karena dia dalam posisi interval, ya. Contoh, ya, untuk kita contoh saja, ya. Bila diketahui dari hasil perhitungan 100 sampel, diketahui rata-rata sampel 80, standar deviasi populasi 20, selang kepercayaan 95%. Ke pertanyaan, dengan pendugaan interval berapa nilai rata-rata populasi? Dan hitung lebar dari interval tersebut. Kita kita terapkan aja rumus yang tadi, yang ini, ya. Tadi rata-ratanya berapa? 80. Kemudian Z alfa per 2 berapa? Karena di sini selang kepercayaan 95%, maka tingkat kesalahannya 5%.
Sehingga Z alfa per 2, nah, ini berapa tadi? 5%, ini berarti 1,96. T-nya berapa tadi? 20. Kemudian N-nya berapa? 100. Ya, kita tinggal masukin aja ya. Jawabannya rata-rata populasi berada dalam interval 82. Ups, ini 82 ya, sorry. 82, rata-rata sampel 82, standar deviasi populasi 20. Ya, kita tinggal masukin aja ini ya. Jadi X barnya 82, kemudian Z alfa per 2-nya 1,96, Tu-nya 20, dibagi akar 100, ya, ini hasilnya ya. Jadi rata-rata populasi berada dalam interval 82 plus minus 1,96 dikali 20 per akar 100. Ini akar 100 10, berarti 20 bagi 10, 2. 2 kali 1,96 sama dengan 3,92. Jadi inilah intervalnya ya. Jadi mu rata-rata populasi itu berada antara ini ya, 82 kurang 3,92 sampai dengan 82 tambah 3,92, yaitu berada antara 78,08 sampai dengan 85,92. Disinilah dia. Si mu itu berada di antara ini, ya, dalam selang ini, ya. Berapa? Ya nggak tahu. Yang yang pasti berada di dalam selang ini aja. Ya, agak lucu ya. Nggak tahu ya. Kita nggak tahu persis berapa angkanya, tapi kita tahu persis dia berada di antara 78,08 sampai dengan 85,92 ya. Contoh kasus yang kedua ya. Ini koreksi, ini salah, ini 82 ya. Oke. Nah, kasus yang kedua, rata-rata sampelnya sama. Sampelnya, jumlah sampelnya sama. Standar deviasinya sama. Yang berbeda adalah selang kepercayaan. Kalau tadi 95%, sekarang 90%. Ya. Maka intervalnya adalah, yang berbeda adalah Z alfa per 2-nya. Ya. Kalau alfanya 10%, maka Z alfa per 2 berapa tadi? Nah, kita kembali ke tabel tadi. Tabel alfa 10%, maka alfa per 2 5%, Z alfa per 2-nya 1,645. Ya, tinggal itu aja kita gantikan, yang lainnya sama ya. Ya, ini yang berbeda tadi ini alfanya ya. Karena di selang kepercayaan 90%, maka alfanya 100 kurang 90 sama dengan 10%. Alfa per 2-nya 1,645 ya. Kita tinggal masukin aja rumusnya sini ya. 82. 82 ini apa tadi? Rata-rata sampel plus minus 1,645 itu apa tadi? Z alfa per 2 kalau alfanya 10 ya. Kalikan 20 dibagi dengan akar 100 ya. Ke 82 plus minus 329 ya. Lebar intervalnya adalah 82 kurang ini, kurang 3,29 sampai dengan 82 plus 329 sama dengan 78,71 sampai dengan 85,29. Di antara inilah rata-rata populasi itu berada. Berapa? Nggak tahu kita. Aneh ya. Tapi itu yang bisa kita lakukan sebagai manusia ya. Dalam statistik kita tidak pernah tahu ya.
rata-rata populasi yang sebenarnya kita nggak pernah tahu. Ya. Kita hanya bisa menduga ya. Cuma Tuhan yang tahu persisnya berapa. Ya. Jadi ini juga mengajari kita di mana posisi kita sebagai manusia ya. Kita hanya bisa menduga. Itu pun tidak tahu persis. Kita hanya bisa menduga bahwa dia berada di antara interval 78,71 sampai dengan 85,29 ya. Berapa persisnya ya nggak tahu juga kita. Oke, begitulah ya. Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya kira nggak terlalu susah memahaminya ya. Nah ini adalah latihan. Suatu simbol random berukuran 40 menghasilkan rata-rata sampel 25 ya. Kemudian standar deviasi populasi adalah 5. Berapa standar error dari rata-rata? Kemudian pada tingkat 95 kepercayaan 95%, berapa margin errornya? Nah, jawabannya adalah margin error rata-rata adalah ini pakai rumus yang tadi ya, sama dengan itu dibagi dengan akar N, 5 dibagi tadi sampelnya ada 25, 5 dibagi akar 25, 5 bagi 5 sama dengan 1. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa margin error kalau tingkat kepercayaannya 95%, ini margin errornya ya. 1,96 plus minus dikalikan dengan akar to per dikalikan dengan to per akar n. 1,96 plus minus ini tadi satu ya. Ini tadi satu. To per akar n adalah satu. Sehingga intervalnya adalah 0,96 sampai dengan 2,96. Ini intervalnya. Nah, latihan yang kedua, suatu sampel berukuran 50 dari suatu populasi dengan standar deviasi 6 menghasilkan rata-rata sampel 32. Ya, ini jadi rata-rata sampel 32, N-nya 50, standar deviasinya 6. Buatlah tingkat kepercayaan 90% untuk populasi, untuk rata-rata populasi. Kemudian buat untuk kepercayaan 95% rata-rata populasi, interval rata-rata populasi. Buat untuk kepercayaan 95% interval dari rata-rata populasi. Ya. Dari sini kita bisa tahu angkanya, N-nya 50, standar deviasinya 6, X bar-nya 32. Nah, kalau tingkat kepercayaan 90% itu sama dengan alfa 10%, maka Z alfa per 2-nya sama dengan 1,645 ya. Kalau yang untuk B alfanya 5%, maka Z alfa per 2-nya 1,96 ya. Untuk tingkat kepercayaan 99% atau alfa 1%, maka alfa per 2-nya 2,576 ya. Kita tinggal eh, masukkan aja ke rumusnya ya. Ini yang 90 ini bedanya di sini saja ya. Di alfa per Z alfa per 2 ya. 32 tambah kurang 1,645. Ini 645 ini ya. Ini ada 645 ini. Salah ketik. Ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ini aja yang beda. Z alfa per 2-nya. Karena selang kepercayaannya berbeda. Ya. Selebihnya sama. Ini
Kalau selang kepercayaan 90%, maka jet alfa per 2-nya adalah 1,96, sehingga rata-rata populasinya 32 plus minus 1,96 dikalikan dengan 6 per akar 50 sama dengan berapa? Itu bisa diselesaikan. Jika selang kepercayaan 90% atau alfa 1%, maka rata-rata populasinya berada pada interval 32 tambah kurang 2,576 dikalikan dengan 6 per akar 50. Ya. Begitu caranya untuk melakukan pendugaan parameter. Ya. Nah, ini ada beberapa homework, ya ada tiga, nanti agar dikerjakan ya, dikerjakan nanti sebagai tugas untuk bisa dikumpulkan paling lambat hari Minggu ya, hari Minggu ke depan. Oke, mudah-mudahan bisa mengerti ya sampai di sini. Sebelum kita Izin Pak lanjut, bertanya Pak. Izin bertanya Pak. ya silakan. Untuk slide sebelumnya Pak. Tadi yang latihan Ya, latihan belum ini Pak. Sebelum ini. ini, Sebelumnya. Nah ini. ini Pak. Yang A tadi Pak. Yang ditanyakan standar errornya ya Pak. Ya, Kalau standar rumusnya error. sudah betul ya Pak. Saya lihat di jawabannya. Kalau untuk eh, N-nya bukannya yang 40 ya Pak. Tadi saya lihat N-nya di jawaban Bapak berbeda. N-nya Yang 40. N-nya 40. Nah ini kan N-nya Ya, 25 Pak, Bapak masukin. oke salah. Sorry. 2, 5. Oke. Ini Harusnya 40 40 kan ya ya. Pak? Ya, Iya. ya, oke. Jadi ini kita harus rubah. Coba. Ini akar 40. Jadi nanti akar 5 per akar 40. Ya, jadi berapa ini? Ya. Coba ini dikoreksi ya. Karena N-nya 40. Oke, sebentar. Supaya lebih jelas. Supaya lebih jelas, kita identifikasi dulu N-nya sama dengan 40. Ya, N kecil tentu saja. Kecil. Ya. Kemudian standar deviasinya sama dengan 5. Ya, standar deviasinya 5. Kemudian rata-ratanya. Rata-ratanya 25. Kemudian standar deviasi dengan 5. Ya, oke. Ya, ini tadi ada kesalahan di sini sehingga kita koreksi ya. Oke. Jadi nanti ini menjadi nah, ini 5. Jadi 5 dari mana? Ya, dari sini tadi standar deviasinya adalah 5. Ya, akar N ya, akar 40 ya. Oke, nanti dikoreksi ya. Akar 40. Oke. Masih Baik ada Pak. yang lain lagi? Saya coret ya. Akar 40. Oke.
Akar 40 berapa tuh, Mas? 6,32, Pak. 6,32. Ya. 6, berarti ini kurang dari 1 ya. Sama dengan 0, 791, Pak. oke. Oke, tentu saja ini menjadi nanti lagi. Ini plus minus 0,91. Oke. 79, Pak. 0,791. 0,71 sampai dengan 0,91-nya, Pak. Maksudnya yang 0,791. Yang oh 0,91-nya, Pak. 0,91 kan ini kita ganti ke sini, ya kan? Iya, Pak. Yang Yang 5 dibagi 6,32 sama dengan 0,791, Pak. oh 791, oke. 0,791. 0,791. Oke. 791 ya. 791. Ya, beginilah matematika. Kalau salah ya kita koreksi. 0,791. Jadi ini jadi berapa ini? 1,96 dikurangi dengan 0,791. Itu koma Ya, satu nanti enam sembilan, Pak. 169. 1,169 sampai dengan kan dikurangi dulu ya, baru ditambahkan ya. Berarti 2,7 ya. 2,751. 2,751. Oke. Jadi rata-ratanya berada antara 1,169 sampai dengan 2,751 ya. Nah, demikian kita sudah koreksi kesalahannya ya. Nanti ini akan tetap saya bagikan ya, sehingga bagi yang tidak menyimak nanti bisa dilihat di sini ya. Oke. Masih ada yang lain? Ya, saya kira cuma ada itu tadi kesalahan penulisan ya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke topik yang berikutnya, yaitu pengujian hipotesis. Ini akan saya kirimkan dulu di grup. Oke, nanti akan saya bagikan di grup itu ya. Kita masuk sekarang yang kedua, yaitu pengujian hipotesis.
Sudah kelihatan PPT-nya? Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Sudah. Pak. Oke. Tadi kita menduga, ya. Setelah kita duga, kita uji. Ya, gitu prosedurnya ya. Kita duga, kita uji. Kan apa sih yang disebut hipotesis itu? Hipotesis itu secara verbal adalah suatu kebenaran yang bersifat sementara, ya, yang harus kita buktikan kebenarannya, ya. Jadi dia sifatnya sementara, makanya hipo ya di bawah. Jadi tesis itu kan pernyataan. Jadi hipo itu masih lemah ya. Hipotesis kita uji ya, kita uji apakah nanti hipotesisnya ditolak atau diterima ya. Nah, nanti yang paling sering digunakan dalam skripsi maupun tesis adalah ini menguji hipotesis ya. Biasanya H0-nya apa, H1-nya apa. H0 dan H1 itu adalah dua hal yang saling melengkapi ya, atau bukan saling melengkapi, sorry, saling berlawanan ya. H1 itu adalah lawan dari H0 ya. Jadi H0 itu hipotesis awal ya, hipotesis apa namanya eh, yang mau kita uji ya, apakah nanti H0-nya diterima atau H1. Oke. Jenis pengujian hipotesis ya. Ada yang dua arah ya. Kalau dua arah ini bentuknya ya. Ini ekornya ada dua, nih, di kiri kanan. Nah, biasanya ini titik ini sebut titik kritis. Titik kritis. Daerah penerimaan H0 biasanya di sini nih. Antara di daerah yang terang ini ya. Nanti kalau nilai ya, nilai hitung berada di antara ini, di daerah yang terang ini, maka H0-nya diterima. Ya. Kalau berada di antara berada di yang kuning ini, maka H0-nya ditolak atau H1-nya diterima. Ini namanya pengujian dua arah. Jadi kalau alfanya dibagi dua, ya. Kalau alfanya dibagi dua, jadi kalau alfanya 10, maka yang kuning ini adalah 5%, ya. Yang kuning ini 5%, ya. Kalau alfanya 5, maka yang kuning ini adalah 2,5%. Ini 2,5, ini 2,5. Kalau alfanya 1%, maka yang kuning ini adalah 0,5%. Ini 0,5%. Sekali lagi, nanti akan kita lakukan suatu perhitungan yang disebut T hitung atau Z hitung. Kalau T hitung atau Z hitung berada di sini, ini kan linear interval ini ya, berada di antara min ini sampai dengan plus ini, maka H0-nya diterima. Tapi kalau di luar ini, maka H0-nya ditolak atau H1 diterima. Kemudian ada juga jenis pengujian hipotesis satu arah, tapi di kanan, ya. Ini kita menguji H0, ya. H0 lebih kecil dari sesuatu angka, lebih kecil sama dengan suatu angka, atau H1-nya lebih besar dari satu angka, ya. Sama seperti tadi, ketika kita menghitung T hitung atau Z hitung, kalau dia berada di sini, di sebelah kiri titik ini, maka H0-nya diterima. Ketika berada di daerah kuning ini, maka H1-nya yang diterima atau H0-nya ditolak. Ya. Ini namanya hipotesis
satu arah, tapi arahnya di kanan. Ada satu lagi yang ketiga, hipotesis satu arah di kiri, ya. Kalau T hitung atau jet hitung berada di sebelah kanan titik ini, itu daerah yang bersih, yang putih ini, maka H0-nya diterima. Kalau dia berada, T hitung atau jet hitung berada di yang kuning ini, maka H1-nya diterima. Bagaimana menghitung Z? Bagaimana menghitung T? Kita sudah diperkenalkan pada kuliah sebelumnya, ya. Nanti hal itu nanti yang kita aplikasikan dalam eh, topik kita kali ini. Jadi ada tiga, pengujian itu ada tiga, ya. Di seluruh pengujian itu hanya terbagi tiga, yaitu dua arah, ya. Ini ini dua arah, kiri kanan, ya. Kalau dua arah biasanya H0-nya itu mu sama dengan nol, ya. Kalau H1-nya mu tidak sama dengan nol. Ini kalau dua arah. Kalau satu arah, mu lebih kecil, nol, H0, mu lebih kecil sama dengan mu nol, ya. Kemudian H1-nya adalah lawannya. Mu lebih besar dari mu nol. Mu nol ini adalah suatu angka yang nanti bisa kita didapat dari suatu kasus, ya. Kemudian yang ketiga, satu arah kiri, maka H0 mu lebih besar dari mu nol atau H1-nya lebih kecil dari mu nol. Jadi ada tiga jenis pengujian hipotesis, ya. Dua arah, satu arah kiri atau arah kanan. Jadi kalau satu arah, kalau dua arah ini dia. Ini hipotesisnya kalau dua arah. H0, mu sama dengan mu nol. H1, mu tidak sama dengan mu nol. Ini dua arah, ya. Kalau satu arah, arah kiri, nih, mu lebih besar sama dengan mu nol, atau alternatifnya mu lebih kecil dari mu nol. Ini arah kiri, ya. Ini arah kanan, ya. H0 mu lebih kecil sama dengan mu nol, atau alternatifnya H1 mu lebih besar dari H0. Dari mana kita bisa tahu apakah pertanyaan itu arah kiri atau arah kanan? Nanti dari satu soalnya kita bisa tahu, ya. Oh, ini arah kiri. Oh, ini arah kanan. Oh, ini dua arah, ya. Nanti kita lihat contohnya, ya. Tahapan pengujian hipotesis, ya. Untuk N yang lebih kecil dari 30, H0-nya, ya, untuk ini untuk satu arah, ini arah kanan, ya. Kemudian ditentukan alfanya, kemudian kita hitung T-nya, di mana T hitung adalah X bar kurang mu dibagi dengan X per akar N. Ini adalah T hitung. Kemudian nanti angka ini, hasil perhitungan ini nanti kita bandingkan dengan T tabel, ya. T tabel nanti kita dapat dari tabel, sama seperti Z tabel. Nanti kita tinggal lihat saja T tabelnya berapa. Kemudian kita bandingkan dengan T hitung. Kenapa disebut ini T hitung? Karena kita menghitung angka ini, ya. Kalau T tabel lebih besar dari T hitung, maka H0-nya diterima, ya. Atau kalau T hitung lebih besar
dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Ya. Jadi kalau yang kita hitung itu lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak atau H1 diterima. Tapi bila T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima, ya, atau H1 ditolak. Ya. Oke. Jadi ini kriteria penarikan kesimpulannya. Berapa T hitungnya, kemudian bandingkan dengan tabelnya. Kalau T hitung lebih besar, maka H0-nya ditolak atau H1 diterima. Ya. Jadi kan dua, kalau satu ditolak, ya yang satunya diterima. Kan gitu aturan mainnya. Ya. Kalau H1 diterima, pasti H0-nya ditolak. Ya. Kalau H0-nya ditolak, ya H1-nya diterima. Itu permainannya. Ya. Nah, pertanyaannya tadi, dari mana kita tahu pengujian dua arah atau satu arah? Ya, ini penting sekali ya untuk menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Supaya kita tidak salah mengambil teknik pengambilan keputusannya. Ya, taunya satu arah, kita pakai dua arah, pasti hasilnya salah. Ya, mestinya dua arah, taunya satu arah. Ya, pasti nanti salah. Ya, karena kita menggunakan rumus yang berbeda. Ya, pasti hitungnya berbeda. Nanti ketika kita bandingkan dengan tabel hasilnya juga bisa berbeda. Jadi penting untuk mengetahui apakah pengujian hipotesis yang kita lakukan ini satu arah atau dua arah. Contoh soal ya, contoh soal. Langsung aja kita contoh soal. Bila suatu contoh acak 10 kaleng minyak pelumas. Ini ada 10 kaleng minyak pelumas yang masing-masing isinya 10,2 liter, 9,7 liter, 10,1 liter, dan seterusnya sampai dengan yang ke-10, 9,8 liter. Gunakan alfa 1%, ujilah hipotesis bahwa isi kaleng rata-rata minyak pelumas adalah 10 liter. Buatlah terlebih dahulu hipotesis H0 dan H1. Ya. Coba kita perhatikan ya, dari soal ini, apakah soal ini dua arah atau satu arah? Kalau kita baca, ujilah hipotesis bahwa isi kaleng rata-rata pelumas adalah 10 liter ya. Berarti ini dua arah ya. H0-nya mu sama dengan 10, H1-nya mu tidak sama dengan 10 ya. Jadi ini dua arah ya. Dari mana tahu dua arah? Nah ini dia bahasanya tadi. Ujilah hipotesis bahwa isi kaleng rata-rata minyak pelumas adalah 10 liter. Oke. Ya. Dia harus hati-hati membaca soalnya supaya jangan salah menarik kesimpulan. Apakah dia dua arah atau satu arah? Nah, itu dia. H0, mu sama dengan 10, H1-nya mu tidak sama dengan 10. Ya. Dua arah ini ya. Alfanya 1%. Titik kritisnya kita lihat T alfa per 2, berarti 0,01 bagi 2 sama dengan 0,05, derajat bebasnya N kurang 1, ya 9, itu 3,25. Ini dari mana? Ini kita lihat dari T tabel ya. T tabel, ini ada T tabel. Saya mau tunjukkan nih. Perhatikan ini. Ini kalau alfanya 0,05, derajat bebasnya 9. Kalau pakai distribusi T, N-nya itu dikurangi 1 ya. Derajat bebas itu N kurang 1. Ini dia. 3,2498. Jadi kalau dibulatkan jadi 2 desimal, 3,25. Ya. Ini namanya T tabel ya.
karena kita dapat angkanya dari tabel. Nah, ini nanti yang kita bandingkan dengan T hitung. Bagaimana menghitung T hitung? Nah, rumusnya tadi ini, ya. Untuk menghitung T hitung rumusnya ini, X bar dikurang mu dibagi S per akar N, ya. X bar 10,6. Dari mana 10,6? Kalau kita bagi, ini kalau rata-ratakan ini, 10,2, 9,7, dan seterusnya, dijumlahkan bagi 10, dapatnya nanti 10, nah gitu rata-ratanya ya, 10,06. Dikurang mu-nya ini ya, yang dari ya, dari pernyataan tadi ya. Ini kan ada tadi ini. Ujilah ya 10 liter ya. Ujilah hipotesis bahwa isi kaleng rata-rata minyak pelumas adalah 10 liter. Ya, mu-nya ya. Ini 10, kemudian standar deviasi 0,25 ya. Nanti kalau data ini kita hitung standar deviasinya, maka kita akan dapatkan 0,25. Bagaimana menghitung standar deviasi? Ya, nanti bisa dihitung nanti pakai Excel ya. Pakai Excel, datanya diketik 10, kemudian dicari rumusnya, standar deviasi. Dia akan dapatkan standar deviasinya 0,25. Akar N, N-nya ada 10 tadi ya. Kemudian kalau kita hitung hasilnya ini sama dengan 0,76. Ini namanya T hitung. T hitung 0,76, T tabel 2, T tabel juga salah. Ini kita koreksi ya. Di tabel tadi 3,25. Saya koreksi lagi nih. Aduh. Ini 3,25. Sorry. 3,25. T tabel 0,76 lebih kecil dari yang lebih kecil itu, T hitung 0,76 lebih kecil dari T tabel 3,25, maka H0 diterima. Artinya benar bahwa rata-rata isi kaleng suatu jenis minyak pelumas adalah benar, ya. Karena H0-nya diterima, ini dia. Berarti mu sama dengan 10. Jadi kesimpulannya adalah H0-nya diterima. Artinya bahwa rata-rata isi kaleng suatu jenis minyak pelumas adalah benar 10 liter. Ya. Kalau seandainya T hitungnya ini adalah 3,76, maka H0-nya ditolak. H1-nya diterima. Yang benar adalah ini. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa rata-rata isi kaleng suatu jenis minyak pelumas tidak benar 10 liter. Seperti itu ya, jadinya simpulannya. Ya. Jadi untuk menggunakan T tabel itu, kita harus tahu alfanya, kemudian derajat bebasnya N kurang 1. Ya. Makanya kita dapat tadi N-nya N kurang 1, 9. Alfanya 0,05, makanya dapatnya tadi ini angkanya 3,25. Ya. Oke. Ini tabel T dengan pendekatan yang lain ya. Ini kalau N-nya lebih banyak, kalau ini kan N-nya sampai dengan 30, ini N sampai lebih dari 30 ya. Kita coba lihat lagi kasusnya ya, latihan soal. Menurut pengusaha air mineral,
Rata-rata isi air dalam botol kemasan kecil jualannya adalah sebanyak 600 ml. Ya. Buatlah hipotesis H0 dan H1. Nah, kemudian ujilah hipotesis pada taraf nyata 95% jika sampel adalah 9 botol yang masing-masing isinya adalah 590 ml. Jadi begini, kita ingin menguji pernyataan pengusaha ini, ya. Pengusaha ini ibaratnya begini, dia promosi, ya, bahwa tertulis, misalnya tertulis di labelnya bahwa isinya 600 ml. Nah, kita ingin menguji apakah betul, ya, tulisan dalam kemasannya itu 600 ml, ya. Apakah betul 600 ml? Kan ditulis di situ isi 600 ml. Kita ingin tahu, kita ingin menguji, ya. Lalu kita ambillah 9 botol. Kita ukur isinya, ya. Kita ukur isinya, masing-masing isinya ini 590 ml, 580 ml, ya. 610, 599, 598, 601, 602, ya. Ini yang kita dapat datanya, ya. Nah, kita mau menguji pernyataan pengusaha ini. Jangan-jangan dia bohong, gitu kan? Jangan-jangan tulisannya bohong. Nah, kita itu menguji dong, gitu kan? Nah, kita buat dulu hipotesisnya. H0-nya apa? H0-nya, nah, sebelum ke sana, kita harus tahu ini, apakah ini pengujian dua arah atau satu arah, ya? Kalau berdasarkan pernyataannya ini adalah dua arah. Menurut pengusaha air mineral, rata-rata isi air dalam botol kemasan kecil jualannya adalah 600 ml. Jadi hipotesisnya dua arah ini. Mu sama dengan 600, H0 mu sama dengan 600, H1 mu tidak sama dengan 600. Ya. Dari data kita ketahui tadi mu 600 rata-rata 598,3. Dari mana ini? Ya, kita hitung. Ini harus kita hitung lagi nih data ini. Ya. Dari data 9 ini kita bisa hitung rata-ratanya, juga kita bisa hitung standar deviasinya. Ya. Kita bisa hitung pakai Excel. Nah, ini rata-ratanya 598,3, standar deviasinya 8,7, N-nya 9, alfa 0,0, 0,5. Alpanya 0,5. Ya, karena tadi eh, taraf nyatanya 95%. Berarti alpanya 5. 100 kurang 95, ya. Alpanya 5. Kemudian T-tabel alfa ini kita bagi 0,05 bagi 2 menjadi 0,025, derajat bebas 8 karena N-nya 9, ya. Sedangkan T hitungnya kita masukkan rumus ini, X barnya berapa? X barnya 598,3 dikurangi 600 dibagi dengan 8,7 bagi akar N-nya 9, ya. Akar 9 sehingga dapatnya T hitungnya min 0,586, ya. T tabelnya coba kita lihat. Kalau alfa 0,025 derajat bebas 8. Ini alfa 0,025 derajat bebas 8. Ini 2,3060, ya. Ini 2,3060. Ini T tabelnya, ya. Kemudian T hitungnya berapa? T hitungnya min, ya. Berarti lebih kecil ini, lebih kecil. T hitung lebih kecil dari T tabel. Artinya H0 diterima. Artinya isi kemasan, ya. Kemasannya betul, ya, yang mengatakan bahwa
isi botolnya 600 mililiter ya. Nah, H0-nya diterima, ini dia. Mu sama dengan 600. Ya. Kalau seandainya T hitungnya lebih besar dari 0, lebih besar dari 2,3, maka H0-nya ditolak atau H1-nya diterima. Maka yang benar adalah tidak benar isi kemasannya Nggak tahu apa yang kurang sepeda. Itu belakangnya lampu merah kan warna. Warna. Di meja, bapak kan yang terakhir yang ngambil. Itu habis taruh di meja mau diapain? Dicas. Itu kenapa kan dilakukan? ada yang berantem ya. Bertahan. Halo, Connected to ESP296SOLD5 and Redmi 135G. halo dia tolong dimatikan itunya, mic-nya. Oke, jadi kesimpulannya terima H0. Artinya benar isi kemasan adalah 600 mililiter. Itu ya. Jadi sudah paham ya gimana ya. Bagaimana kalau sampelnya baru ukuran besar? Tadi sampelnya kecil ya. Kalau sampelnya berukuran besar, kita bisa menggunakan distribusi Z ya. Karena sudah mendekati sifat distribusi normal ya. Untuk menentukan uji statistik proporsi contoh berukuran N yang besar digunakan distribusi proporsi yang telah dinormalisir dengan rata-rata P dan simpangan baku atau P sama dengan akar P kali 1 kurang P dibagi dengan N. Dengan demikian, padanan distribusi normal baku Z yang dinormalisasi adalah Z sama dengan P bar dikurang P dibagi dengan akar P dikali 1 kurang P per N. Ini distribusi Z ya. Ini distribusi Z yang umum kita bisa gunakan seperti ini ya. Karena bersama ini ya. Ini adalah itu adalah ini ya. Contoh ya. Sebuah perusahaan yang memproduksi kapsul penurun tekanan darah menyatakan bahwa 30% pasien dapat sembuh jika meminum obat tersebut. Ya, ini promosi lagi ya. Ini promosi dari suatu perusahaan obat yang mereka mengatakan bahwa 30% pasien dapat sembuh jika minum obat tersebut. Ya, berarti proporsinya P 30% atau 0,3. P-nya ya, proporsinya ya. Untuk menguji benar atau tidaknya pernyataan ini dilakukan pemeriksaan terhadap 140 pasien penderita tekanan darah tinggi dan ternyata sebanyak 35 pasien tekanan darah turun ya. 35 per 40 ya. Itulah sampelnya dari 140 sampel ternyata 35 pasien tekanan darahnya turun setelah minum obat ya. Buatlah H0 dan H1. Apakah pernyataan perusahaan yang memproduksi kapsul penurun tekanan darah dapat diterima? Gunakan syarat nyata 5%. Ya. Jadi dari sini juga kita harus bisa melihat apakah ini uji dua arah atau satu arah. Ya, baru nanti kita bisa membuat H0 dan H1-nya ya. Kita baca dulu pelan-pelan untuk melihat apakah ini dua arah atau satu arah. Sebuah perusahaan yang memproduksi kapsul penurun tekanan darah menyatakan bahwa 30%
pasien dapat sembuh jika meminum obat tersebut. Berarti ini dua arah ya. P-nya 0,3 ya. Nanti kita buat nanti H0, P, P 0,3. Dari mana 0,3? Ini dari pernyataan dia, 30% ya. P barnya ini dari sampel. Dari sampel 140 ternyata yang turun hanya 35. Sehingga P bar itu sama dengan 0,25. Sigma P bar, ya, tadi ada rumusnya, ini sama dengan akar P kali 1 kurang P dibagi dengan N. Ya. Dengan 0,3 dikali 1 kurang 0,3 dibagi dengan 140 ya. Ini apa kita pakai rumus ini ya. P dikali 1 kurang P dibagi dengan N. Baru diakarkan ya. Nanti dapatlah nih. Kalau kita selesaikan ini, hasilnya 0,039 ya. Nah, H0-nya P sama dengan 0,30. H1-nya P tidak sama dengan 0,30. Jadi ini dua arah ya, dua arah. Kalau alfa 5%, maka Z alfa per 2, yaitu Z 0,025, itu berada antara min 1,96 sampai dengan 1,96 ya. Karena alfanya 5% ya. Jadi kalau nanti Z hitungnya berada antara ini, berada antara min 1,96 sampai dengan plus 1,9, maka H0-nya diterima ya. Ini kembali tadi ke sana, yang dua arah kembali ke sini ya, yang nah ini kembali ke sini. Kalau ada di sini di antara ini, maka H0-nya diterima. Tapi kalau berada di sini atau di sini, H1-nya diterima gitu ya. Oke, kita kembali ke sini ya. H0-nya P sama dengan 0,30, H1-nya P tidak sama dengan 0,30. Sekarang kita hitung Z-nya. Z-nya tadi gimana rumusnya tadi? Nah, kita kembalikan ke rumusnya. Nah, ini Z adalah P bar dikurangi P dibagi dengan akar P kali 1 kurang P per N. Tadi kita ini sudah hitung. Tadi nilainya itu tadi sudah hitung. Ini tadi yang sama dengan 0,039 ya. Maka ini kita ganti 0,25 0,25 itu dari mana? Ini dia tadi P bar 0,25 dikurangi 0,3 dibagi dengan 0,039 sama dengan min 1,29. Sekarang kita mau lihat angka min 1,29 ini apakah berada di antara min 1,96 sampai dengan 1,96 ya. Iya, dia berada di antara ini ya. Berada di antara ini. Karena ini lebih min 1,29 lebih besar dari min 1,96, tapi lebih kecil dari 1,96. tapi lebih kecil dari plus 1,96. Sehingga Z ini berada di antara di dalam interval ini ya. Ya, sekali lagi Z ini min 1,29 berada di antara min 1,96 sampai dengan plus 1,96. Artinya H0 diterima ya. Berarti tidak ada alasan yang kuat untuk meragukan pernyataan perusahaan tersebut ya. Berarti pernyataan perusahaan tersebut bisa diterima ya, bahwa
30% yang meminum obat mereka itu tekanan darahnya turun. Ya, ya mudah-mudahan bisa mengerti ya. Kira mudah ya. Nah, ini kembali untuk menentukan bagaimana kita dapat 1,96 itu ya. Nah, ini dia ya. 1,96. Ini dia ya. Ini kemana? Kalau Z alfa per 2, ya kalau alfanya 5%, maka yang sebelah kirinya ini adalah 0,475. Ini kemarin saya sudah jelaskan bagaimana membaca tabelnya ya. Ini ada contoh, tadi contoh yang pertama, ini contoh yang pertama ya. Kita contoh yang kedua ya. Jadi dengan alat ini kita bisa menguji promosi-promosi atau pernyataan yang diberikan secara umum. Contoh yang kedua, ini uji hipotesis satu arah. Di masa lalu, 40% orang dewasa setuju dengan hukuman mati. Di masa lalu, 40% orang dewasa setuju dengan hukuman mati. Apakah kita percaya bahwa saat ini proporsi orang yang menyetujui hukuman mati meningkat jika di antara 150 orang dewasa yang diambil secara acak, 80 orang menyetujui hukuman mati. Gunakan taraf nyata 50%. Ya. Ini satu arah, ya. Satu arah kanan. Dari mana tahu, Pak? Ini ya. Apakah kita percaya bahwa saat ini proporsi orang yang menyetujui hukuman mati meningkat? Ya, gitu ya. Jika di antara 150 orang dewasa yang diambil secara acak, 80 orang menyetujui hukuman mati. Ya. Jadi H0-nya P ya lebih kecil sama dengan 40, H1-nya P lebih besar dari 40 ya. Itu H0-nya, H0 dan H1-nya ya. Jadi untuk menguji kita gunakan rumus seperti yang tadi ya. Nih, ya. Nih. H0-nya P lebih kecil sama dengan 40, H1-nya P lebih besar dari 40. Dari mana ini? Kok bisa dua arah kanan? Nah, kita dapat dari sini. Menyetujui hukuman mati meningkat. Ya. Sehingga dia satu arah kanan. Ya. Jadi H0-nya P lebih kecil sama dengan 0,4, 40%. H1-nya P lebih besar dari 0,4. Ya. Karena kita menguji apakah benar terjadi peningkatan orang-orang yang menyetujui hukuman mati. Ya. Alfanya 0,05, ya. Titik kritisnya adalah 0, Z 0,05 itu 1,645 ya sudah. Karena satu arah. Ya kalau dua arah kan Z alfa per 2. Karena satu arah Z alfa. Ya. Kalau alfanya 5%, Z-nya kan 1,645. Ya, ini sudah ya. Bisa lihat nanti lagi di tabel ini dari mana ini ya. Kalau alfa per 2, berarti ini Z 0,025. Ini karena satu arah, jadi tidak dibagi dua alfanya. Jadi alfanya tidak dibagi dua karena satu arah. Ya. Titik kritisnya adalah 1,645 pada Z 0,05. Ya. Kemudian kita hitung Z-nya. Kemudian kita hitung Z-nya. Ya. Z-nya sama dengan 0,53. Dari mana 0,53 ini dari mana? Ini adalah 80 dibagi 150 ya. Itu 0,53.
53 ya, dikurangi 0,4 dibagi 0,04. Dari mana 0,04? Ini adalah kita gunakan rumus yang tadi. Nah, ini ya, kita rumuskan ya. 0,4 dikali 1 kurang 0,4 dibagi dengan, nah dia tadi. Ya, kita gunakan rumus itu. Ya, ini kita gunakan rumus itu. N-nya 150 ya. Jadi akar 0,4 dikali 1 kurang 0,4 dibagi 150 diakarkan 0,04. Dapat Z-nya 3,25. Z hitungnya 3,25. Z tabelnya 1,645, di mana Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka H0-nya ditolak ya. H0-nya ditolak karena Z hitung lebih besar dari Z tabel. H0-nya ditolak atau H1-nya diterima. Artinya apa? Benar terjadi peningkatan orang dewasa yang menyetujui hukuman mati. Gitu ya. Oke. Nah, jadi otomatis kalau H0-nya ditolak maka H1-nya diterima ya. Jangan lupa ya teknik pengambilan kesimpulan ini ya. Kalau yang hitung lebih kecil dari tabel maka H0-nya diterima. Tapi kalau yang hitung lebih besar dari yang tabel maka H0-nya ditolak atau H1-nya diterima. Nah, lagi latihan soal satu ya. Seorang ketua DPP Partai Angin Ribut menyatakan dalam pemilu 2024-2014 dapat mengantongi 60% suara. Ya, biasalah orang partai kan suka ngomong ya, suka ngomong, nah, suka ngomong besar gitu. Ya maksudnya untuk menarik simpati sih. Untuk menguji pernyataan ini, sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil 500 konstituen. Dari 500 konstituen, ternyata yang memilih partai tersebut adalah 240 orang. Ya. Apakah pernyataan ketua DPD tadi dibenarkan? Gunakan taraf nyata 5%. Nah, kalau kita lihat dari soal ini, apakah ini pengujian dua arah atau satu arah? Ya, ini harus kita bisa ketahui. Ya. Dari kalimat yang di atas, nampaknya ini pengujian dua arah. Menyatakan dalam pemilu 2015 dapat mengantongi 60% suara. Ya. Berarti H0 sama dengan 0,6. H1-nya tidak sama dengan 0,6. Alfanya 5%. Ya, berarti nanti alfa per 2. Ya. N-nya 500. Nanti kita cek ya. Ya benar ya, bahwa dia dua arah ya. H0 P sama dengan 0,6, H1 P tidak sama dengan 0,6. Ya. Kemudian P 0,6, P bar itu tadi dia dari 500 orang, dia ternyata yang memilih cuma 240, sehingga P-nya 0,48. Sigmanya tadi ini 0,6 kali 1 kurang 0,6 bagi 500 sama dengan 0,022. Ya. Nah, karena alfa per 2, maka Z-nya itu berada antara min 96 sampai dengan plus 1,96. Ya.
Ya, karena alfanya 5%, maka Z alfa per 2 itu berada antara min ya, 1,96 sampai dengan plus 1,96. Kalau Z hitung berada di antara angka ini, berada di antara min 1,96 sampai dengan plus 1,96, maka H0-nya diterima. Tapi kalau berada di luar ini, maka H0-nya ditolak atau H1-nya diterima. Kita hitung Z-nya sekarang berapa. Z-nya kita masukkan rumusnya 0,48 dikurang 0,6 dibagi 0,022 sama dengan min 5,85. Ini berada di luar atau di dalam ini? Berada di luar ya, karena Di ini luar, min Pak. 5. Ya, ini berada di luar interval ini. Jadi lebih kecil dari min 1,96, berarti di luar. Artinya apa? H1-nya diterima atau H0-nya ditolak. Ya, kalau H1, kalau H1-nya diterima, berarti ini dia ya, bahwa tidak benar ya, pernyataan ketua partai tadi tidak benar ya. Tidak benar bahwa PT Angin Ribut itu dipilih oleh 60% suara ya. Oke, begitu ya. Ini salah ketik lagi nih, kebanyakan. Ini berarti oke. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, yang pertama harus kita pahami dalam suatu persoalan adalah pengujiannya apakah satu arah atau dua arah ya. Dengan demikian kita bisa menyusun hipotesisnya dengan benar ya. Kalau penyusunan hipotesisnya dengan benar, maka eh, dalam pengambilan kesimpulannya juga kita menjadi benar. Latihan soal yang kedua. Sebuah majalah Trubus memprediksi bahwa pria dan wanita memiliki probabilitas yang sama membaca majalah tersebut. Pada kota tertentu dilakukan survei. Ternyata dari 500 pembaca, sebanyak 227 diantaranya adalah pria. Ujilah dengan taraf nyata 10%, apakah proporsi pembaca majalah pria dan wanita sama? Gitu. Jadi ini menggunakan apa? 10%. Ya. Kita diminta menguji apakah proporsi pembaca majalah pria dan wanita sama. Ya. Kemudian tentu kita harus tentukan dulu hipotesisnya P 0,5 ya, karena tadi sama ya. Proporsi probabilitasnya sama, berarti pria 50%, wanita 50%. Ya. Kita yang mau lakukan adalah kita untuk menguji prediksi majalah ini ya, apakah betul bahwa pembacanya sama ya. Ini dua arah ya, H0-nya P sama dengan 0,5, H1-nya P tidak sama dengan 0,5. P bar ini kita ambil sampel dari sampel 500, ternyata yang pria membaca adalah 270 ya, itu tadi ya. Ya, pria ya. Ternyata yang pembaca prianya adalah 270 ya. Standar deviasinya 0,6 dikalikan dengan 1 kurang 0,6 dibagi dengan N-nya 500. 0, mana ini tadi? Oh, sini ya, sorry. 0,54 ya. 270 bagi 50, 0,54 ya.
Kemudian sigma standar deviasinya 0,5 dikalikan 1 kurang 0,5 bagi 500 sama dengan 0,022 ya. Taraf alfa 5%, karena dua arah jadi Z-nya alfa per 2. Z-nya berada antara min 1,96 sampai dengan plus 1,96. Izin Pak, Jadi kalau untuk ya, 270-nya tadi 227 kayaknya Pak, oh di iya iya soalnya Pak. coba. Oh iya iya. Loh, 200 kita ganti aja ini. Nah, ini berapa nih jadinya? Nah, tiap dulu. 227 berarti di bawah 0,56 ya. 0,454 Pak. 454. 0,454. Oke. Nah, standar deviasinya nggak berubah ya, sama ya. Karena 0,5 ini tetap sama. Kemudian nanti yang berubah di sini 0,454. Oke. Ini menjadi, kita hitung lagi. Jadinya 0,057 Pak. Berapa? 0? Min ya? Minus Min jadi 2,0 ya. Minus Pak. minus 2,0. 057. Oke. Ya. Ya. Z-nya min 2. Ya, berarti ada di luar dari ini ya. Di luar ini. Maka H0-nya ditolak. Jadi berubah ya. Ini H0 ditolak loh ya. Karena ada di luar. H0 ditolak. Ditolak. Atau H1-nya diterima. Oke. Diterima. Artinya apa? Dengan kata lain, tidak betul ya bahwa pembaca wanita pria proporsinya sama ya. Jadi tidak betul, tidak benar bahwa proporsi atau kalau dia bahasanya apa tadi? Kita lihat dulu. Probabilitas ya. Tidak betul bahwa probabilitas mana tadi? Soal 1, ini soal 2. Oke, ini dia. Ini tadi ya. Oke, 227 bagi 500. Ada yang kehapus kah? Bentar ya. Nah, ini dia. Tidak betul bahwa probabilitas pembaca wanita sama dengan pembaca pria. Ya. Itu kesimpulannya ya. Tidak betul bahwa atau tidak benar bahwa probabilitas pembaca wanita sama dengan pembaca pria. Ya. Oke. Oke, coba nih yang latihan soal 3. Pabrik minuman ringan menjamin bahwa 90% produk minuman kalengnya tidak mengandung kafein. Ya, ini promosi lagi nih. Mereka menjamin bahwa 90% produk minum kalengnya tidak mengandung kafein. Ya.
Untuk menguji pernyataan di atas, maka Lembaga Perlindungan Konsumen telah memilih sebanyak 100 kaleng secara acak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kaleng mengandung kafein. Ujilah dengan taraf nyata 4%, apakah pernyataan pabrik dapat dipercaya. Oke, coba kembali ke persoalan awal. Ini apakah satu arah atau dua arah, kan gitu ya. Ya. Ini sengaja dikasih 4% untuk kita bisa menguji pemahaman kita membaca tabel Z. Ya, ya dia bilang 0,9 ya. B. Tidak mengandung. Ya. Kalau 90% tidak mengandung, berarti 10% mengandung dong, ya. Oke, ya. Ini nggak dibalik nih, ya. Nah, kemudian diambil 100 kaleng diuji. Ternyata 7 kaleng mengandung, ya. Makanya H0-nya, ya, P 0,9, ya. Tidak mengandung. H1-nya tidak sama dengan, berarti ini dua arah. Kemudian P-barnya 93. Dari mana 93? Tadi kan yang diuji 7 ya. Ya, 7 mengandung. Ya, berarti 93 enggak, ya kan? Ya, gitu maksudnya. 93 per 100 sama dengan 0,93. Ya. Standar deviasinya 0,9 dikalikan dengan 1 kurang 0,9 bagi 100 sama dengan 0,03. Nah, kita hitung Z-nya 0,93 dikurang 0,9 bagi 0,03 sama dengan 1. Ini Z hitungnya. Z tabel 2,55 ya. Karena ini berada 1,0 itu berada antara min 2,55 sampai dengan plus 2,55, maka 0 diterima. Ya. Nol diterima maksudnya apa? Bahwa betul ya, bahwa pernyataan betul bahwa 90% tidak mengandung kafein ya. Bagaimana itu 2,55 kan? Jadi kan alfanya tadi 4% ya. 4% bagi 2, 2%. Ya, coba kita lihat 2%. 2,55. 2%. Kalau di sini 2%, maka kan logikanya kan gini. Kalau di sini 2% yang putih ini, maka yang garis ini adalah 0,5 kurangi 2%. Itu sama dengan, ya kan tadi alfa 4. Kalau 4 bagi 2 kan 2, berarti yang ini 2%. Kalau kita kurangkan 0,5 dikurangi 2%, 0,48. 0,5 0,03 Pak. 0,5 kurangi 0,02 dong. Ya, sorry. 0,5 dikurangi 0,02, 0,48. Ya. Benar ya? Ini kalau ini kan total ini kan satu nih, 100% atau satu. Yang sebelah kanan ini 0,5, sebelah kiri 0,5 karena dia simetris ya. Ini yang sebelah kiri garis ini 0,5, sebelah kanan 0,5. Jadi 4% bagi 2, 0,2. Kalau ini 0,2, maka yang garis-garis ini sorry, 0,02 karena 2%. Kalau yang putih ini 0,02, maka yang garis-garis ini adalah 0,48. Benar ya? 48. Betul, Pak. 0,48.
Coba dikurangi 0,5 dikurangi 0,02 0,48. Coba kita cari 0,48 mana? Ini 0,48 ini lebih 0,48 ini dia, ini 0,48 lebih, ini kurang, berarti 0, ini 2 nih. 2,01, 02, 2,0 ya, 01, 02, 03, 04, 05. Ini kurang, ini masih lebih 2,055 lah. Ini kita ambil tengahnya ya. Kalau 0,47, kalau ini kan kalau 0,4772 itu 2,0 ya. 2,0 ini 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi di sini dia di tengah ini. Ya 2,0 1, 2, 3, 4, 5 2,055 lah ya. Ini legitnya. Coba kita lihat tadi. Benar nggak dia? Ini dia ya. Ini dia 2, ini dia sorry. Bukan 2,55, 2,05. Ini kita harus koreksi ya. Ya. Ini kita harus koreksi, kita lihat lagi, kita cek lagi ya. Jangan sampai kita salah. Ya. Ini kita buka. Kan begitu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi gini tadi ya. Tadi 4,8. Ini kalau di sini dia lebih ya. Kalau di sini kan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 2,06 dia lebih, 2,05 masih kurang. Jadi 2, ya kita ambil tengahnya di sini 2,01, 2, 3, 4, 5, 55, 2,055. Ya, itu yang benar ya. 2,055. Nah, sekalian juga untuk latihan untuk membaca itu lagi ya. Membaca 2,0 ya. Begini ya, 2,055. Tabelnya segini. Jadi artinya apa? Daerah H0-nya itu adalah berada antara min 2,055 sampai dengan 2,055. Sedangkan jet hitungnya ada di sini. Ya, ada 1. Berarti ada di antaranya. Ya. Jadi ada di antaranya. Sehingga diterima H0. Artinya bahwa betul ya. Bahwa betul 90% dari produknya tidak mengandung kafein ya. 0 diterima artinya bahwa benar 90% minuman tidak mengandung kafein. Ya, itu ya. Ya, ini model-model peneliti nih. Ini saya lengkapi dulu supaya nggak bingung ya. Jadi interval
min 2,055 lebih kecil sama dengan ini dia. Saya cari dulu. Lebih kecil sama dengan kecil sama dengan Z kemudian 2,055. Jet hitungnya, ya, jet hitung berada dalam interval ini, ya. Karena ini satu, ya. Ini satu berada di antara min 2,055 sampai dengan plus 2,55. Jadi H0-nya diterima. Jadi pernyataan bahwa 90% minuman tidak mengandung kafein adalah benar. Oke. Oke. Ini ada satu homework, Bapak Ibu. Jadi tadi di sesi pertama tadi ada 3 homework, ini satu, jadi totalnya ada 4 homework, ya. Nanti dikerjakan, Bapak Ibu, nanti seperti biasa nanti hasilnya di-upload di Google Classroom, ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita malam ini. Sebentar lagi saya akan absen dan ini materinya akan saya share nanti, ya. Kita masuk dulu ke ini. Izin Pak, nanti tugasnya di-share via grup ya Pak? Iya, iya. Nanti materinya, Halo? PPT-nya lengkapnya saya Makasih Pak. kasih di grup, ya, ya. Iya, makasih Pak. Iya, iya. Kita absen dulu, Oke. Kita absen dulu ya. Eh, Marsha Pikal, An Hartanto, Hadir Pak. halo. Ya, suara saya jelas. Ahmad Budiarto, Hadir, Pak. Ahmad Koko Wibowo, Hadir Pak. Ali Imron, Hadir Pak. Hadir. oke. Anlis Tambun, Hadir Pak. Kita semua Anas hadir. oke. Apud, Muhammad Saifuddin, Pak. Aput hadir Pak. Arif Agus, Hadir, Pak. Ariati Dianita, Hadir, Pak. Ari Dwi Prasetyo, Hadir Pak. Azrin, Hadir, Pak. oke. Budi Arif, Hadir, Pak. Danar Harimurti, Danar Harimurti, Danar Setiawan, Hadir, Pak. Dela Farhana, Hadir, Pak. Eka Fajar Pambudi, Hadir, Pak. Eka Fitri Handayani, Elis Maisari, Hadir, Pak. Hadir. ya,
Faisal Rahman, Hadir, Pak. Fajar Sidik, Ya, Pak. Faris Setio Hadir, Pak. Suprapto, Hadir, Pak. Faris Yustian, Udah bosan gigi belum tahu sih belum ya? Tuh basah lagi baju. Faris Yustian, Basah. Udah. Ke belakang tadi, Pak. Faris Yustian. Tadi izin ke belakang, Pak, di chat, Pak. Oke. Faris Norma, Hadir, Pak. oke. Fauziah Nurul Hayati, Hadir, Pak. Galang Mareksa, Hadir, LSK, Pak. Hadir, Pak. Giri Probowati, Hadir, Pak. Haris Firdaus, Hadir, Pak. Ilyas Sidik Putra, Hadir, Pak. Indra Sutadi, Hadir, Pak. Kus Juliantoro, Hadir, Pak. Hadir, Lukman Pak. Abdullah, Hadir, Pak. Muhammad Agus Susanto, Hadir, Pak. Mauliandari, Hadir, Pak. Mahrudin, Hadir, Pak. Mary Krisnawati, Hadir, Pak. Muhammad Mulyono, Hadir, Pak. Muhammad Arsian, Hadir, Pak. Muhammad Sahid, Hadir, Pak. Mukti Wibowo, Hadir, Pak. Nanang Hafifi, Hadir, Pak. Nisa Aurora, Nisa hadir, Pak. oke, Pria Sutriarsa, Hadir, Pak. Ratih Silpiani, Hadir, Pak. Rediska Pratama, Hadir, Pak. ya, Remas Ain Saputra, Hadir, Pak. Riki Ardianto, Sugito, Sugito hadir, Pak. Sarip Nurrohmat Muhtarom, Hadir, Pak. Wiki Nala Prayoga Mutia, Hadir, Pak. Yenita Ernest, Hadir, Pak. Aditya Yukti, Hadir, Adita Pak. Yukti, Hadir, Pak. ya. Hadir, Pak. Eko, ya, Oke Jaya Saputro, Hadir, Pak. Perdi Sihombing, Hadir, Pak. Pembetulan, Hadir, Pak. Melina Susilowati, Hadir, Pak. Dodi Dharmalingga, Hadir, Pak. Niko Hiroyuda, Hadir, Pak. Nur Setia Ningsih, Hadir, Pak. Meti Lestari Nasution, Meti hadir, Pak. Arini, Hadir, Pak. Rahmat Hadir, Pak. Hidayat, ya, Rahmat belum, Pak. Hidayat, Hadir, Pak. Hah? Rahmat Hidayat hadir, Pak. ya, Arini ada tak? belum, Pak. Pas Hadir, ada yang belum, Pak. Saya dia belum dipanggil. Ya sabar. Oh, kirain sudah Giliran Anda sabar. Khairun Nisa, Hadir, Pak. Azhar, Hadir, Pak. Hadir. Dia, Hadir, Pak. udah. Sabar tuh ya, sudah ya semua ya. Danar Ada lagi Harimurti, yang siapa? Danar Harimurti, Pak. Janar Harimurti, oke. Ya, siapa lagi? Udah? Kayaknya udah semua ya. Riki ada nggak? Riki Ardianto ada nggak?
Nggak ada ya. Pak, izin Eka Fitri Handayani hadir ya Pak. Tadi suara saya kecil. Siapa? Eka Fitri Handayani Pak. Eka Fitri Handayani. Eka Fitri Handayani. Iya. Suara saya Nomor tadi berapa kecil sih? banget ya. Nah, Di bagian atas Pak. bentar, cari dulu. Ya, Eka Fitri Handayani, oke. Siapa Ya, lagi? hadir Pak. Ya, siapa lagi? Makasih Pak. Azrin ada. Ya, sama-sama. Azrin ada, Azrin ada, Azrin. Pak. Ada, Pak. Oke. Azrin ada, Pak. Udah. Iya, makasih Pak. Marsha Pikal ada, Marsha Pikal. Nggak ada ya. Oke, sudah kalau gitu. Kita sudah pertemuan kelima ini ya. Terima kasih Pak. Saya lagi izin untuk. Oke. Sudah cukup dulu sampai hari ini. Sampai ketemu kita lagi minggu depan ya. Pak. Terima Ya, kasih oke. Pak, makasih. Terima kasih. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Ya, Pak. Makasih Pak. Makasih Terima Pak. kasih, Pak. Makasih Pak. Senang ya Pak. Terima kasih, Pak. Izin live. Ya, Makasih ya, Pak. sama-sama. Sama-sama. Makasih Pak, izin live. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat. Terima kasih, Pak. Izin live.